Selamat sore kakak-kakak. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi. Tujuan kami mengajak kakak-kakak untuk berkumpul karena kami ingin memberikan edukasi mengenai pegadaian. Nah, sebelum kami melakukan edukasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Nadila Mutiara dan teman-teman saya ini Saya Sri Wahyuni. Saya Rebecca Rose Sharon. Saya Putri Wulandari. Nah, baiklah kita langsung saja ya untuk melakukan edukasi mengenai pegadaian. Nah, pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Nah, PT Pegadaian Persero merupakan perusahaan BUMN, dibuka pertama kali di Sukabumi tanggal 1 April 1901 sampai dengan Agustus 2020. PT Pegadaian telah mempunyai sebanyak 4.100 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, visinya yaitu menjadi the most affluent financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusif keuangan pilihan utama masyarakat. PT Pegadaian Persero misinya yaitu pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, memperluas jangkauan layan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder. Yang ketiga, memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Yang kedua, teknologi informasi yang handal dan mutakhir. Yang ketiga, praktek manajemen risiko yang kokoh. Yang keempat, SDM yang profesional, berbudaya, kinerja yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian Persero sebagai salah satu badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang usaha menyeluruhkan kredit secara hukum gadai kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah. Berusaha merespon hal tersebut dengan meluncurkan suatu bentuk kredit yang mampu menjabatkan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. PT Pegadaian Persero dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat luas dengan tujuan ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Langkah-langkah secara pegadaian yaitu: 1. Datangnya ke OTIK Pegadaian terdekat, yang kedua, lalu siapkan identitas dari seperti KTP dan barang jaminan. Yang ketiga, isi formulir pengajuan dengan data dari lengkap sesuai dengan KTP. Yang keempat, serahkan barang gadai kepada petugas penaksiran pegadaian. Kelima, melanjutnya penaksir akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan. Keenam, petugas kasir akan memberikan surat bukti gadai. Yang ketujuh, uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer. Baik, adapun produk dan jasa pegadaian itu yang pertama ada KCA, yaitu kredit cepat aman. KCA ini adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCP ini merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman. Dan yang kedua itu ada produk Krasida. Krasida ini merupakan kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha dengan sistem gadai. Produk pegadaian yang ketiga itu ada Kreasi. Kreasi ini merupakan
kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah UKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia ini berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Dan yang keempat, produk mulia. Mulia ini merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. Baik, selanjutnya untuk produk dan jasa dari Pegadaian ini, yang kelima adalah tabungan emas. Tabungan emas ini adalah layanan pembelian dan juga penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emasnya. Lalu yang keenam adalah MPO atau multi pembayaran online. MPO ini melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran yang cepat memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa memiliki rekening bank. Lalu selanjutnya adalah Gadai Syariah. Gadai Syariah ini adalah pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepatnya untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Dana cepat yang sesuai dengan syariah ini hanya memerlukan proses 15 menit agar dananya cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, ataupun kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah konsiasi emas. Konsiasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas ini milik nasabah menjadi lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah. Oleh sebab itu, emas yang dimiliki juga lebih produktif. Terima kasih. Baik ya, itu sedikit mengenai Pegadaian. Dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya mengenai Pegadaian? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Apakah penjelasan dari kami sudah cukup jelas atau belum? Baiklah, kami tutup aja edukasi yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu kakak-kakak yang telah mau datang pada edukasi hari ini. Sekian dari kami. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Selamat sore.